Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. 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 Oke, malam ini Waalaikumsalam, Bos. kita edukasi bagi yang pemula. Jadi bagi yang masih baru, bagi yang masih bergabung 2 hari, silakan perhatikan materi malam hari ini, yaitu pemula bisa juara. Sebelum kita trading, kita harus mengetahui informasi yang selengkap-lengkapnya tentang Bursa Efek Indonesia. Informasi tentang Bursa Efek Indonesia ini bisa kita lihat di website Bursa Efek Indonesia. Di mana websitenya? Websitenya apa? Yaitu idx.co.id. idx.co.id. Ini. Di website ini kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan saham. Baik itu saham yang baru mau IPO, informasi penting setiap harinya, laporan keuangan, dan semua saham-saham itu bisa kita dapatkan informasinya di idx.co.id. Baik tentang daftar saham apa aja yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu ada. Saat ini ada 868 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. 866 saham. Ini. Jadi kita harus tahu dan kita harus mengenal. Kalau kita memang mau trading saham. Betul. Dan yang lainnya. Misal, apalagi di saham itu ada apa aja di sana. Ini juga harus kita tahu. Berita-berita terupdate, laporan-laporan terupdate tentang emiten, ini harus kita ketahui. Ya, di idx.co.id. Jadi berbagai informasi penting yang ada di bursa saham, kita bisa dapatkan informasinya di idx.co.id. Termasuk saham syariah, ini juga ada di sini. Regulasinya semua ada di sini. Ya, di idx.co.id. Nah, berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah tahu sumbernya dari mana, maka berikutnya ada banyak sekali istilah-istilah yang Bapak dan Ibu harus ketahui. Kenapa? Karena akan trading di saham. Nanti akan ketemu atau dengar satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Artinya apa? Harga saham itu ditentukan berdasarkan lembarnya. Untuk beli saham itu minimal satu lot. Artinya apa? 100 lembar. Ada lagi batasan kenaikan. Saham itu ada batas naiknya, batas maksimal, batas turun. Batas naiknya, batas maksimal naik itu auto reject atas. Batas penurunan itu auto reject bawah. Ada take profit, ada watch list, dan yang lainnya. Banyak sekali istilah-istilah yang nantinya harus Bapak dan Ibu menyesuaikan. Nggak perlu dihafal, karena nanti lama-lama juga akan hafal dengan sendirinya.
Batasan ARA, batasan ARB ini juga ada. Kalau saham itu ARA, kenaikan tertinggi, auto reject atas, itu 35%. Kalau turun 15%. Harga 50 sampai 200 kenaikan maksimal itu 35%. 200 sampai 500 batasan naik maksimal itu 25%. Sedangkan di atas 5.000 maksimal kenaikannya 20%. Auto reject bawahnya berapa? 15%. Ini. Tapi nanti di September, ya 4 September, itu auto reject bawahnya simetris. Nah, kalau Bapak dan Ibu baru di saham, maka untuk transaksi saham itu harus dilakukan dari mana? Dari aplikasi sekuritas. Ada 94 sekuritas yang ada di Indonesia. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu. Tinggal pilih salah satu. Mandiri Sekuritas boleh. Stockbit silakan. MNC silakan. Bebas, mau sekuritas apapun silakan. Untuk buat sekuritas ini syaratnya cukup mudah, cukup KTP sama cover tabungan. Daftarnya bagaimana? Daftarnya bisa via online. Via online, Bapak Ibu tinggal download aplikasinya di Play Store. Misal Mandiri Sekuritas, Stockbit, MNC, dan lain-lain. Lalu klik menu registrasi. Setelah itu, isi data-datanya. Ya, kelengkapan datanya diisi, KTP, rekening tabungan, ini diisi. Yang keempat, tunggu proses RDN-nya jadi. Ini butuh waktu 1 sampai 14 hari. Ini 1 sampai 14 hari. Kalau via online merasa kesulitan, Bapak Ibu bisa langsung datang ke sekuritas yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Daftarnya secara offline. Bapak Ibu tinggal bawa KTP, cover tabungan, NBWP kalau ada. Cukup itu. Prosesnya 1 sampai 14 hari. Jadi prosesnya 1 sampai 14 hari. Ini. Setelah membuat RDN, sambil nunggu prosesnya, Bapak Ibu buatlah aplikasi RTI. Fungsi dari aplikasi RTI ini untuk latihan transaksi secara virtual, untuk melihat grafik, melihat profil perusahaan, melihat berita-berita perusahaan, jadwal adiksi korporasi, dan lain-lain di RTI Bisnis. Bukanya gratis. Cara bukanya langkah pertama, install aplikasinya dari Play Store, lalu klik register. Lalu isi datanya. Email, password, nomor HP, lalu klik register. Lalu cek email untuk verifikasi. Yang kedua, buatlah virtual online trading. Jadi setelah buat akun RTI, buat virtual online trading. Tinggal klik menu trade di aplikasi RTI-nya, klik virtual online trading, lalu register. Ini sudah bisa. Tinggal isi nama, password, PIN, dan lain-lain. Klik submit, lalu verifikasi. Ini harus Bapak dan Ibu lakukan. Setelah membuat RTI bisnis, Bapak dan Ibu tinggal latihan. Latihan apa? Latihan transaksi. Beli dan jual. Ada 868 saham, semuanya silakan transaksikan. Hanya transaksi, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Itu. Berikutnya, setelah latihan tadi, maka saat ini, setelah latihan, maka langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu memahami Heikin Ashi Chart atau HA Chart. HA Chart ini adalah candle
yang akan membantu kita untuk memutuskan kapan waktu beli, kapan waktu jual. Itu pakai HA-Chart ini. Cara settingnya bagaimana? Cara settingnya, kalau di aplikasi RTI, cara setting candle menjadi HA-Chart, candle itu ada banyak sekali. Ada candle chart, bar chart, line chart, Renko chart, Heikin Ashi. Maka cara settingnya, buka aplikasi RTI-nya, pilih chart, lalu klik menu candle. Setelah itu, klik pilih Heikin Ashi. Lalu nomor 5, maka HA-Chart-nya sudah tampil, udah kelihatan. Kalau menggunakan HA-Chart, silakan beli jika candlenya hijau pertama, jual jika merah pertama. Cukup itu. Jadi kapan waktunya beli? Kalau candlenya hijau. Kapan waktunya jual? Kalau candlenya merah. Ini kalau setting di aplikasi RTI. Kalau di Mandiri Sekuritas, cara settingnya, Bapak Ibu tinggal buka grafiknya, lalu klik kanan, nah, samping candle klik kanan, lalu pilih chart tipe dan Heikin Ashi. Chart tipe lalu Heikin Ashi. Caranya cukup itu, cara settingnya. Di semua sekuritas hampir sama. Kalau nggak seperti di RTI, seperti di Mandiri Sekuritas. Tuh. Nah, Heikin Ashi Chart ini ada di mana saja? Ada di Mandiri Sekuritas, MNC, Stockbit, Indo Premier, Philip, RHB, Pintraco, Stockbit, BNI, dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah support dengan HA-Chart ini di sekuritas. Kalau kita nggak punya salah satu dari sekuritas ini, gunakan aja aplikasi RTI. Gitu. Cara settingnya bagaimana? Cara settingnya bisa lihat YouTube ini atau di setting manual satu-satu. Tuh. Nah, kalau kita mau trading saham, maka kita harus tahu kapan saham itu mau naik, kapan saham itu mau turun. Ini harus benar-benar kita pahami. Ini harus benar-benar kita ketahui. Kapan saham itu akan naik, kapan saham itu akan turun. Maka kita harus melihat grafiknya. Grafik apa yang dilihat? Ada HA-Chart atau Heikin Ashi Chart. Ini adalah bar rata-rata, ini adalah chart rata-rata yang fungsinya satu, untuk melihat tren pasar. Permulaan mau naik atau mau turun. Ini trennya. Atau untuk memprediksi harga. Fungsi dari HA-Chart. Ya, ada dua, untuk mengetahui tren harga dan untuk memprediksi harga. Contoh. Ini adalah HA-Chart. Candlenya warna biru dan warna merah. Tren mau naik ditandain dengan candlenya biru pertama kali, tren mau turun ditandain dengan candlenya merah pertama kali. Artinya apa? Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Itu. Di aplikasi yang lain juga boleh. Ini lebih detailnya. Kapan waktu terbaik beli? Belilah jika candlenya biru pertama, juallah jika merah pertama. Gitu. Lalu bagaimana untuk melihat atau untuk memprediksi harga? Untuk memprediksi harga, itu kita bisa lihat
besok pagi jam 8.00 atau jam 7.40. Maka kalau pagi di sini akan muncul yang namanya candle bayangan. Lalu perhatikan high-nya berapa. Kenaikannya akan ke berapa persen. Gitu. Jadi itulah cara kalau kita mau trading saham dengan mudah, maka gunakanlah HA chart. Fungsinya dua, untuk mengetahui tren akan naik atau tren akan turun. Di saat trennya mau naik, ditandain dengan candlenya biru pertama. Di saat trennya mau turun, ditandain dengan candle merah pertama. Artinya, biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Lakukan itu secara terus-menerus jika trading saham ingin profit atau profit banget. Jadi bagi yang pemula, bagi yang masih baru, silakan pahami HA chart. Silakan pahami Heikin Ashi chart ini. Perhatikan kapan waktu beli, kapan waktu jual. Kapan harus beli, kapan harus jual. Kapan waktu terbaik beli, kapan waktu terbaik jual. Cukup bedakan warna biru dan warna merah. Biru, merah. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Modi, Yes. saya mau nanya nih Pak, mau ulas soalnya. Itu kalau di antara biru dan merah, apakah ada kemungkinan di tengah-tengahnya nanti ada merah? Di antara biru merah. Jadi kan tadi biru beli, merah jual ya kan? Ya. Ada nggak? Ini kan dalam perjalanannya kan nanti naik turun, berarti ada merah dong, ada kemungkinan merah. Time frame-nya berapa, Pak? Time frame apa Pak? Time frame. Durasinya. Jadi gini, antar biru pertama kali beli, setelah biru pertama itu candlenya akan biru kosong, biru kosong, biru kosong, biru kosong, biru kosong. Setelah itu pasti merah. Jadi ada biru penuh, ada merah penuh di grafiknya. Artinya apa? Biru penuh ini pasti birunya adalah biru pertama. Merah penuh artinya apa? Merah pertama. Di antaranya apa? Di antaranya biru kosong. Di antara merah pertama, di antara biru pertama dan merah pertama itu biru kosong. Kalau di Mandiri Sekuritas. Kalau di RTI tadi, ya biru penuhnya mulai awal. Biru pertama penuh, biru kedua penuh. Jadi, biru kosong itu maksudnya apa Pak? Biru kosong artinya melanjutkan kenaikan. Biru Tapi kosong. tren naik gitu, tren naik dia. Iya, trennya masih naik. Jadi kalau misalnya yang saya lihat waktu presentasi Bapak tempo hari, yang trading bareng itu, Ya. itu teman-teman kan memperhatikan kenaikan dari biru naiknya berapa, dari misalnya 190, 91, 92, 93. Nah, itu berarti yang kosong-kosong ini ya Pak ya? Gitu maksudnya. Iya. Dan itu time frame-nya menit berarti. Ya kalau yang lagi zoom, lagi fast trade itu time frame-nya menit. Menit, nah, ya menit. Jadi ada kalau yang menit, itu dalam setiap menit muncul satu candle. Kalau daily, time frame-nya daily, ini di atasnya ada time frame. Kalau time frame-nya daily yang digunakan, artinya dalam satu candle itu terjadi sehari. Sehari muncul satu candle. Satu hari muncul satu candle. Kalau digunakan time frame-nya menit, artinya di setiap menit akan muncul satu candle.
Berarti yang kita lihat menit dong ya. Fast rate atau swing? Kalau Yang fast cepat rate itu, yang dilihat cepat menit, itu. Ah. kalau swing yang dilihat daily. Jadi kalau tujuan tradingnya fast rate, gunakan time frame menit. Tujuan tradingnya swing, gunakan time frame daily. Berarti yang menit itu bisa kita lihat dalam waktu 2 menit, 3 menit gitu ya Pak ya? Iya, Dan pada saat 2 menit, 3 menit itu bisa kita putuskan begitu muncul merah langsung jual gitu. betul. Jadi kalau fast rate candlenya merah, dijual. Beli biru naik 3 candle lalu merah, ya jual. Dan itu proses itu bisa berulang ya Pak ya? Iya, Dalam hari itu. Misalnya pagi dari jam 8, 3 menit pertama kita udah beli, kemudian jual. Kemudian beberapa menit kemudian muncul lagi biru pertama, kita beli lagi, kita jual lagi setelah 3 menit. Itu bisa begitu ya Pak ya? bisa Pak. Itu yang disebut fast trade itu. Betul, itu yang disebut fast trade, trading cepat. Sekali transaksi maksimal 5 menit. 5 Jadi menit, dalam kemudian jeda waktunya antara yang pertama sampai yang berikutnya itu berapa menit ya Pak ya? bebas Pak. Jadi Oh, saat bebas. mau beli, ya saat mau beli, kalau memang tahu sahamnya mau naik, ya beli. Mhm. Setelah beli, lalu dijual. Hah? Setelah itu, kapan beli lagi? Kalau ada sahamnya biru pertama lagi. Berapa menit? Nggak ada yang tahu. Pokoknya sampai muncul biru yang pertama lagi lah gitu ya. Betul. Berarti dalam 1 jam bisa 10 kali ya? Bisa Pak. Jual beli, jual beli, jual beli gitu ya? Yes. Baik Pak, untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih Pak Oli. Ada lagi Ini- yang lain? Izin Pak Holi, Silakan Bos. mana yang bagus? RTI apa MOS untuk melihat kendalanya saja? Lebih cepat, Pak. Izin. Lebih cepat MOS. Versi desktop. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oh, gambar L. Ayo siapa yang belum memahami tentang HA chart? Jadi cukup apa namanya Pak? Heiken Asia aja Pak ya. Kita yang lainnya tidak usah dilihat Pak ya. Iya. Untuk Baik, Pak. awal, iya. Untuk awal, untuk pemula, cukup Heikin Asia aja. Dan harus konsisten. Baik. Biru pertama kali beli, merah pertama jual. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, mau tanya Pak Oli, Ya bos. itu kan kalau biru pertama kita beli, setelah merah pertama jual gitu maksudnya Pak Oli ya. Betul. Nah, kemudian itu berarti kita mengikuti harga yang ditawarkan oleh pasar tuh ya Pak Oli ya. Iya. Oh, jadi yang ditawarkan langsung kita beli dengan harga itu. Yes. Jadi di saat kita melihat suatu saham, candlenya biru pertama, itu adalah waktu terbaik kita untuk beli. Belinya di harga berapa? Ya. Di harga saat kita melihat itu. Oh. Menjualnya juga itu Pak Oli ya. Betul. Jadi menjualnya di saat kita melihat candlenya merah, ya kita harus jual saham yang dimiliki. Dengan harga yang ditawarkan oleh pasar. Betul. Itu tidak menunggu waktu lama gitu antriannya gitu Pak Oli. Tergantung. Kalau mau beli saham dan
mau langsung terbeli, mau beli dan langsung dapat sahamnya, maka belilah di atas harga pasar. Jadi misal harganya 200, kita mau beli sahamnya supaya langsung dapat, bagaimana? Beli aja 202, maka sahamnya otomatis akan dapat langsung. Kalau mau jual juga sama. Misal mau jual, harganya 210, lalu mau dijual dan supaya langsung laku, jualah di bawah harga pasar. Berapa? 208. Iya ya Pak Oli, paham. Ada lagi yang lain? Silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Kalau untuk transaksi, bagusnya kalau untuk pemula itu pakai mouse atau pakai Stockbit atau pakai apa, Pak? Saham yang lancar transaksinya pakai apa? Yang sudah lancar. Baru coba-coba sih, Pak, pakai RTI. Pakai RTI, oke. Pakai RTI, nah, punya apa aja? Mouse dan Stockbit. Stockbit, oke. Transaksi di mouse bisa? Atau dibalik transaksinya di... Jadi misalkan nih, misalkan Stockbit ya, melihat grafiknya di Stockbit, transaksinya di mana? Di mouse. Supaya tidak membolak-balikan layar. Oh, oke, Pak. Jadi satu layar, misalkan satu layar untuk melihat grafik, satu layar untuk melihat, untuk transaksi. Misal, laptop digunakan untuk melihat grafiknya, handphone digunakan untuk transaksi. Sekuritas yang bagus untuk digunakan transaksi adalah sekuritas yang sudah kita kenal. Jadi sekuritasnya kita latihan di situ, latihan beli dan jualnya. Supaya familiar dengan menu-menu yang ada di sekuritas yang kita miliki. Kalau untuk transaksi, mouse itu bagusnya di desktop atau di mobile ya, Pak? Tergantung cepatnya di, kalau cepat ya, kalau milihnya cepat di desktop. Desktop ya? Ya, oke, Pak. karena di situ ada menu klik order. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin Pak, kalau mouse itu bisa nggak dibuka di desktop atau laptop ya? Di desktop atau laptop bisa, Pak. Itu lewat mana Pak ya? Izin. Install dulu aplikasinya. Bapak klik mouse.co.id. Oh baik. Oh, lewat, nanti dibagi linknya Pak di ini mouse.co. Jadi ini ya saya pada ini websitenya mouse.co.id. Lalu nanti di sini akan muncul unduh. Baik. Itu diunduh dulu, diinstal dulu, baru nanti bisa transaksi di situ. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Itu kalau misalnya kita ingin transaksi lewat seperti Mandiri Sekuritas, itu kan kita harus mendepositkan dana ya. Betul. Boleh tahu Pak, yang di Mandiri sama Stockbit itu minimal perlu berapa ya Pak ya untuk deposit? Minimal sesuai yang kita inginkan. Boleh berapa aja gitu? Iya. 100.000 boleh, 500.000 boleh, 1 juta boleh, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Dan itu pengaruh nanti kepada lot saham yang akan kita beli ya. Tidak bisa lebih dari itu kan gitu ya. Betul. Jadi misal deposit 5 juta, ya berarti kita beli saham bisanya maksimal 5 juta tadi, Pak. Kalau pengen beli 10 juta bagaimana? Deposit lagi.
Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain? Izin Pak, nanti dibagi recordnya. Oh ya. Nanti kalau sudah saya upload, nanti saya share di grup rekaman. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Oli. Waalaikumsalam, Bos. Iya Pak, ini Pak, maaf mau tanya Pak. Ya. Untuk yang pemula ini Pak, yang mau ikut rencana muswing kan? Ya. Untuk yang muswing. Itu selain indikator Heiken Asia chart itu, kira-kira untuk acuan kita lihat saham yang mau naik itu dari mana? Dari apa saja gitu Pak? Misalkan selain Heiken Asia chart ada acuan lain juga gitu Pak. Apakah ada gitu? Oke. Ya. Jadi Heiken Asia Chart ini digunakan supaya memudahkan kita bagi yang masih pemula dan masih baru. Karena cukup membedakan warna biru, warna merah. Candle biru beli, candle biru pertama beli, candle merah jual. Apakah ada lagi indikator yang lain? Ada. Ada kurang lebih 80 indikator. Ada stokastik, RSI, MACD, parabolic SAR, super trend, Ichimoku, dan lain-lain. Kurang lebih ada 80-an indikator. Apakah bisa Heiken Asia dikombinasikan dengan indikator yang lain? Bisa. Contoh parabolic SAR. Kalau mau dikombinasikan dengan parabolic SAR, di saat candlenya biru pertama dan parabolic SAR-nya pindah ke bawah, itu juga waktunya beli. Parabolic satu yang mana Pak? Parabolic SAR di sini. Nah, ini. Garis titik-titik ini adalah garis parabolik SAR. Itu kalau di HP muncul juga Pak ya? Bisa muncul ya? Ya, di handphone bisa Pak. Oh, Karena ini indikator standar. terus kalau cara muncul settingnya kalau di handphone gimana? Di apa ini? Handphone, cari menu indikator, lalu diklik dan pilih parabolik SAR. Parabolic SAR. Oh. Sama menunya lewat Heiken Asia itu Pak, beda ya? Beda di menu Pak. Heiken Asia ini kan candle-nya. Oh iya, iya. Oh, iya. Kalau untuk indikatornya di menu indikator. Di handphone muncul Pak ya? Di handphone muncul. Di RTI bisa? Di RTI bisa. Yang garis putus-putus itu Pak ya? Parabolic SAR. Ya, garis putus-putus ini adalah garis parabolik SAR. Kalau yang dimaksud super trend tadi itu mana Pak? Oke, super trend berarti di sini. Ini adalah, bentar saya perbesar. Oke. Parabolik SAR yang mana? Parabolik SAR ini garis yang merah atau hijau nih, Pak. Ini garisnya merah, ini garisnya hijau. Kalau super trend. Super trend ini garisnya merah, ada garis hijau. Kalau harga menembus angka super trendnya, maka sahamnya akan naik. Sebaliknya, kalau super trend pindah ke atas candlenya, sahamnya akan turun.
Ada lagi? Super trend pindah ke atas candle berarti saham akan turun. Ya. Super trend pindah ke bawah candle berarti sahamnya akan naik. Karena contohnya ada Pak di sini. Kenapa? Ada contohnya di layar ini Pak. Ini contoh. Itu Ini yang super di trendnya bawah. pindah ke bawah, harganya naik. Super trend pindah ke atas, harganya turun. Yang garis hijau itu Pak ya. Kenapa? Yang garis hijau itu. Ya, garis hijau. Ada lagi yang lain? Izin Pak, Yes. bagaimana mengetahui saham-saham yang baik untuk ditradingkan, seperti kalau di RTI masuk ke mover, nah di situ muncul dia saham-saham rekomendasi. Izin arahan Pak. Saham saham apa tadi, Pak? Bagaimana mengetahui saham-saham yang kemungkinan bagus untuk ditradingkan? Seperti di RTI, di movernya itu muncul saham-saham rekomendasi untuk kita tradingkan. Izin arahan. Oh. Jadi kalau yang di mover itu adalah tergantung di situ movernya apa dulu. Misal yang top gainer atau gain persen gitu. Maka itu adalah saham-saham yang bergerak naik di saat itu. Mana yang dipilih? Tergantung. Kalau fast trade ya, kalau tujuannya fast trade, pilihlah yang candle HA-nya biru pertama. Parabolisannya mau pindah ke bawah. Itu yang bagus kalau swing. Jadi Kalau boleh, gimana? jadi boleh sembarang saham Pak ya? Apakah yang blue chip atau yang gorengan dan lain-lain? Izin. Boleh. Yang penting candlenya biru pertama, Pak. Baik. Gitu. Jadi bebas. Asal indikatornya biru pertama, disilakan beli untuk swing. Ada lagi? Malam, Pak. Malam, Pak Holi. Mau lihat chart di Mandiri, Pak Holi. Itu ada garis-garis yang tipis itu. Chart Mandiri, Pak. Itu Chart apa Mandiri. support resisten atau apa, Pak? Yang ini, Pak. Iya, betul. Betul, ini bisa jadi support dan resisten. Kalau garisnya ini di atas candle, ini jadi resisten. Kalau yang di bawah candle ini jadi support. Itu otomatis setelannya, Pak ya? Ya, Bapak munculnya di chart. otomatis. Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Ini Pak. Halo Poli. Yes. Mohon maaf Pak, itu yang tadi itu Pak coba balik lagi Pak, masih bingung apa namanya? Yang mana? Yang super trend yang di atas candle itu posisinya seperti apa sih Pak? Tadi kurang jelas kayaknya. Nah ini posisi super trend di atas, Pak. Di atas candle. Di atas candle. Yang dilingkari itu Pak ya? Yang dilingkarin, betul. Itu Ini tandanya berarti mau turun. Ya ini masih mau turun. Candle yang mana Pak? Yang posisinya candle yang mana? Di atas candle yang warna merah ini Pak ya? Ya ini, yang saya lingkarin ini. Itu garis super trend. Di atas candle. Betul, di atas candle. Kalau yang di bawah candle, yang mana Pak contohnya? Oke, yang di bawah candle. Ini, pindah ke bawah candle maksudnya. Ini. Super trend pindah ke bawah candle, sahamnya akan naik. Yang hijau ini Pak ya? Yang hijau. Iya, Yang hijau warna ini. yang garis hijau. Jadi ya,
Kalau garisnya pindah ke bawah candle, garisnya akan jadi warna hijau. Kalau super trendnya pindah ke atas candle, warnanya jadi merah. Itu akan turun. Itu akan turun. Siap, siap, siap. Ada lagi? Ayo, siapa yang masih belum memahami HA chart? Izin Pak, untuk AHA chart, apakah ada di Ajaib? Ajaib ada, Pak. Terima kasih. Simpel kan memahami Hekinasi. Asal Bapak dan Bu melihat grafiknya, saya rasa akan cepat untuk paham. Berarti yang pemula bagusnya untuk swing dulu Pak ya. Yes. Untuk pemula, silakan swing terlebih dahulu. Nanti kalau di swing sudah merasa bosan, baru fast trade. Tapi sebelum fast trade, latihan transaksi cepat. Untuk Ajaib, apa ada linknya Pak ya? Bisa buka di laptop. Di laptop berarti ajaib.co.id. Baik. Malam Pak Holik. Malam Bos. Pak mau nanya untuk HA chart, apakah kita boleh pakai lebih dari satu HA chart? Misalkan ini kan super trend dan parabolic SAR ya. Saya coba ini pasang 3 gitu ya Pak. Bollinger Band, Bollinger Band, MA Cross sama parabolic SAR. Nah, untuk acuan kita sebagai tanda buy atau sell-nya, apakah mengikuti ketiga-tiganya atau salah satunya, Pak? Iya. Nah, setiap indikator itu memiliki sinyal saham yang beda-beda. Ya kan? Kalau menggunakan super trend, beli kapan? Kalau super trendnya pindah ke bawah candle. Kalau menggunakan Bollinger Band, beli jika candlenya pindah dari ruang bawah ke ruang atas. Gitu. Jadi kalau menggunakan Bollinger Band, ya pindah dari ruang bawah ke ruang atas, sahamnya akan naik. Jualnya kapan? Jualnya kalau profitnya sudah cukup. Jual kalau indikatornya nggak mendukung untuk naik lagi. Gitu. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus, indikator yang kita gunakan sama-sama memberikan sinyal di saat yang bersamaan. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, jadi bagi yang baru silakan benar-benar pahami, benar-benar praktekkan. Candle biru pertama kali beli, candle merah pertama kali jual. Dan silakan lihat di mana ada Hekinasi chart. Pak Holi, maaf Pak. Yes. Kalau contoh untuk yang menunjukkan indikatornya, beberapa indikatornya yang sama, yang hampir sama yang tadi Bapak bilang, itu yang mana ya Pak? Indikatornya? Berbarengan tadi katanya. Oke. Jadi contoh nih, apa ini? Saham Inco. Super trendnya pindah ke bawah. Oke. Bollinger Band-nya. Ya, menurut Bollinger Band, ini candle-nya pindah ke ruang atas. Betul ya? Oh, iya. Apa yang harus kita lakukan? Beli. Kenapa? Menurut Hekinasi, menurut super trend ini akan naik. Menurut Bollinger Band, karena pindah dari ruang bawah ke ruang atas, juga akan naik.
Maka itulah pertimbangan kenapa harus dibeli sahamnya. Itu di yang paling baik itu ya Pak? Ya, yang Oke. paling baik itu ya kalau tadi yang paling baik itu dari beberapa indikator yang kita pahami, di saat ada saham yang memenuhi kriteria indikator tersebut, maka naiknya juga akan kencang. Itu waktu terbaik beli. Oke, baik. Makasih Pak. Ada lagi? Kalau Jam dilihat berapa? dari parabolik SARA tuh tandanya apa Pak ya? Tandanya ini, titik-titik hitam ini. Nah itu yang berbarengan sama super trend untuk saham. Nah itu dilihatnya gimana Pak kalau parabolik SARA? Ini parabolik SAR. Ini kan sama nih, parabolik SAR sama super trend kan pindahnya bareng nih Pak. Dari atas pindah ke bawah. Ke bawah. Oh iya. Ya. Ya. Super trendnya juga sama. Dari atas pindah ke bawah. Berarti dia dua-duanya harus di bawah candle Pak ya? Ya, sama-sama baru pindah ya. Baru pindah ke bawah candle. Itu yang bagus. Ada lagi? Jam berapa Pak trading saham terbaik? Untuk fast trade terbaik itu jam 9 sampai 9.30. Baik Pak. Baik Pak. Ada lagi? Izin Pak, Iya bos. indikator andalan Pak Huli apa Pak? Saya pakai Heikin Ashi, parabolik SAR, super trend. Itu bisa dibuat swing, bisa dibuat fast trade. Jadi andalan tuh kayak gini loh. Bapak dan Ibu butuhnya apa? Saya butuh saham yang baru mau naik. Berarti cukup pakai Heikin Ashi. Saya butuh saham yang baru mau naik dan naiknya confirm. Pakai Heikin Ashi sama parabolik SAR. Saya mau saham yang baru menaik, confirm naiknya, dan naiknya kencang. Gunakan Heikin Ashi, parabolik SAR, dan super trend. Itu. Malam Pak Holi. Malam bos. Pak Holi, kalau pakai swing, perlu nggak kita ngelihat yang time frame-nya 100 tick dan 1 menit Pak? Nggak perlu Pak kalau swing. Swing time frame yang digunakan hanya daily. Baik, terima kasih Pak Holi. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Yes. Ini pemula ini agak susah tentang istilah-istilah Pak ya. Oke. Kalau fast trade itu kan jual beli cepat ya, dalam hitungan menit ya. Betul. Kalau yang Bapak bilang swing itu harian gitu maksudnya. Jadi swing itu untuk beberapa hari. Beli hari ini dijualnya bisa 2 hari lagi, Pak. Beli hari ini dijualnya bisa 4 hari lagi. Beli hari ini dijualnya bisa 5 hari lagi. Itu swing. Jadi tradingnya untuk beberapa hari. Berarti lebih susah Pak ya. Dalam 2 hari atau 4 hari itu kan ada naik turun ya. Iya enggak susah Pak. Jadi justru lebih mudah. Kenapa? Misal di saat biru pertama di sini beli, ya kan? Besok tinggal dilihat candlenya. Besok jam 11.45 lihat candlenya. Warnanya merah apa biru. Kalau biru, biarkan. Besoknya lagi dilihat candlenya merah apa biru. Biru, ya biarkan. Besoknya dilihat sekali aja cukup, maksimal 2 kali. Tapi di saat dilihat saham yang kita miliki candlenya merah, maka segera jual.
setiap hari lihatnya jam berapa ya Pak ya, yang swing itu? Setelah ada ngelihat apanya? Memantaunya maksudnya. Iya, mantaunya itu. Memantaunya jam 11.45 dan 15.30. Oh, di sesi kedua juga dilihat ya? Iya. Mau penutupan sesi pertama dan penutupan sesi kedua. Tapi nggak pas-pas banget Pak ya, 15 menit sebelum tutup gitu ya kalian. Betul, 15 menit sebelum tutup. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu kalau dia pas kita pantau tiba-tiba posisinya lagi merah Pak, itu langsung dijual juga Pak ya? Memantaunya jam berapa? 11.45. Iya, 11.45 Ya. itu. Di saat jam 11.45 kita lihat candlenya merah, langsung jual. Walaupun tidak sesuai dengan harga jual tadi, misalkan kita beli di harga 200, ternyata Ya. dia merah. Di harga 198 gitu nih. Ya, tetap dijual Pak ya? Jual Pak. Jadi kalaupun rugi. Kenapa enggak ditunggu sampai kan tadi Pak Odi bilang kalau kan swing itu kan enggak istilahnya sampai maksimal 5 hari gitu. Ya. Ya karena ini Pak. Karena trading plan-nya target profitnya 5%. Durasi waktunya 5 hari. Indikatornya HACAT. HACAT berarti belinya kapan? Saat biru pertama beli kan? Ya. Lalu HACAT-nya merah. Salah satu terpenuhi enggak ini? 5%. Enggak ada. Kenapa? Enggak ada terpenuhi. HACAT merah. Oke. Kalau menggunakan HACAT, beli jika candlenya biru, ya kan? Jual jika candlenya merah. Maka di saat Heikinasinya merah, jam 11.45 kita memantau, HACAT-nya merah, apa yang harus kita jual? Apa yang harus kita lakukan? Jual Pak ya? Jual. Karena candlenya merah. Betul. Candle daily-nya ya? Iya ya. Ada lagi yang lain? Izin Pak, mau ulang Pak? Ya. Untuk daily, jadi kita monitor di 15.30 untuk beli, baru monitor besok apakah lanjut 11.45 apa jual. Izin. Apa seperti itu Pak? Belinya, bukan. Baik. Dari belinya dulu ya? Ya belinya jam berapa Pak? 15.30 ya? 15 bukan. Belinya bisa jam 16.05 boleh. Sebelum pasar tutup belinya. Atau belinya di saat jam 9.00. Oh baik. Gitu. Monitornya di 11.45 Pak? Nah, untuk memantaunya jam berapa? Memantaunya jam 11.45 dan 15.45. 15.30. Oh baik, monitornya Pak. Oke. Siap, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya, mudah kan? Nah, silakan dipraktekkan, silakan dicoba setting di RTI atau di aplikasi sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki untuk memperlancar setting HACAT ini. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan screenshot, kirim ke saya. Nanti saya akan bantu. Akan saya pandu sampai bisa. Oke, terima kasih malam hari ini. Saya harus cepat-cepat karena ada tamu dari Kerajaan Jogja. Iya. Terima kasih, terima kasih. Kerajaan Jogja ada di sini. Mulai tadi pagi. Besok mau ikut trading bareng kalian gitu. Ada Pak Nugroho di sini. Luar biasa orang Jogja. Sama ini waroknya Ponorogo.
Mana singa kobra. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa Terima cuan kasih. bertubi-tubi di saat trading. Terima Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.